A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir, yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis, yang kali ini masih akan melanjutkan cerita yang berjudul Istri Lawan Selingkuhan. Cerita ini ditulis oleh Resti Anjayani, dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung cek link yang saya sudah siapkan ada di kolom deskripsi. Oke, tak usah berlama-lama. Bagaimanakah untuk kelanjutan cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Kejahatanku adalah mempercayainya. Hukumanku adalah dikhianatinya. Begitu sakit sekali hati Lisa saat melihat foto suaminya sedang bermesraan dengan wanita lain. Hatinya terasa sangat sesak, menahan sakit rasanya dikhianati. Tangannya gemetar, menahan rasa amarah yang besar. Dia menarik nafas panjang dan mengusap perutnya yang masih terasa sakit pasca melahirkan secara sesar. Tidak mungkin Mas Haris selingkuh dengan wanita lain. Dia hanya milikku seorang. Tidak mungkin dia tertarik pada wanita lain selain diriku, ucapnya dalam hati. Kembali dia melihat foto yang dikirimkan temannya itu, yang memperlihatkan suaminya sedang menyuapi mesra seorang wanita. Siapa wanita itu? Rasa penasaran yang menyelimutinya menggerakkan dirinya untuk segera menyusul Mas Haris dan memastikan siapa wanita yang sedang makan siang berdua dengannya. Bayi kecilnya beralih ia titipkan pada pembantu rumah. Dia pergi mengendarai mobilnya dengan laju kecepatan yang tinggi. Lisa tidak ingin terlambat untuk melihat kemesraan suaminya secara langsung. Hanya butuh waktu 10 menit saja, dia sudah sampai di sebuah restoran yang cukup mewah. Lisa bergegas turun dari mobil, lalu melangkah cepat masuk ke dalam. Matanya awas melihat setiap sudut restoran untuk mencari keberadaan suaminya. Tampaklah Mas Haris sedang duduk dengan seorang wanita berambut panjang sebahu, mengenakan dress berwarna putih. Dari kejauhan, Lisa melihat Mas Haris terlihat asik mengobrol sambil tertawa lepas. Dia langsung menghampiri Mas Haris dengan wajah memerah, menahan rasa amarah. "Dia siapa, Mas?" tanya Lisa tanpa basa-basi. "Kamu ngapain kesini? Bukannya kamu harus mengurus Yuna?" tanya Mas Haris dengan santainya. "Itu tidak penting. Jawab, siapa wanita itu?" Lisa meninggikan suara dan matanya menatap tajam. "Kenalkan, dia adalah Amira," jawab Mas Haris. "Amira adalah Alia, wanita yang akan menghancurkan kalian berdua," gerutuku dalam hati. "Ini siapa?" "Pembantu kamu, Mas. Ngapain dia kesini ngebuntutin kamu?" tanyaku sambil menatap rendah Lisa. "Beraninya kau!" bentak Lisa sambil memukul meja yang ada di hadapannya. "Lisa, kamu jangan berteriak seperti itu. Ini tempat umum. Memalukan," ucap Mas Haris kesal. "Mas, jelaskan padanya siapa aku. Dia sedang menghinaku," bentak Lisa dengan suara kencangnya. "Dia tidak bermaksud menghina, tapi dia hanya tidak tahu kamu siapa," jawab Mas Haris. "Aku adalah istrinya Mas Haris. Jangan kurang ajar kamu ya." Lisa terlihat sangat geram melihatku. "Oh, jadi ini istrimu, Mas?"
Aku kira tadi dia pembantu kamu. Maaf ya, ucapku sambil tertawa menghina. Lisa sudah tidak bisa menahan emosinya. Dia langsung mendekatiku dan menarik rambutku. "Ah, sakit. Mas, tolong," rintiku sambil menahan rambutku yang ditarik olehnya. "Lisa, hentikan!" Mas Haris mendorong tubuh Lisa yang membuatnya hampir jatuh tersungkur. "Kau ini sungguh memalukan. Cepat pulang!" bentak Mas Haris sambil menunjuk pintu. "Tidak, aku tidak mau, Mas. Jelaskan dulu siapa dia," tanya Lisa bersikeras. Kurapikan rambutku yang sedikit berantakan karena ditarik olehnya. Meskipun begitu, aku sangat senang sekali melihat keributan yang terjadi di antara mereka berdua saat ini. "Sudah aku bilang, cepat pulang. Jangan membantah." Kali ini, Mas Haris terlihat marah padanya. "Aku akan pulang setelah mengetahui siapa dia dan apa hubungannya denganmu." "Dia pacarku yang sebentar lagi akan menjadi istriku," ungkap Mas Haris. Bagaikan tersambar petir di siang hari. Lututnya terasa lemas mendengar pengakuan Mas Haris. Ia tertunduk lemah di lantai. "Kau kejam, Mas. Aku baru saja melahirkan dan kau malah bersenang-senang dengan wanita murahan ini," teriaknya histeris. Beberapa pengunjung dan pegawai restoran berkerubung saat mendengar keributan di meja makan kami. "Sebaiknya kau pulang dulu. Tenangkan pikiranmu," ucap Mas Haris kesal. "Pulanglah bersamaku. Aku memaafkanmu, Mas. Tidak apa-apa. Tapi tolong pulanglah bersamaku, Mas. Tinggalkan wanita ini." Lisa memelas dengan tatapan pedih. Ia tak peduli dengan rasa sakit meskipun suaminya telah berselingkuh. Lisa tidak rela jika Mas Haris meninggalkannya begitu saja untuk perempuan lain. Dia sudah melakukan berbagai cara untuk mendapatkan Mas Haris, sehingga dia tidak akan mudah untuk melepaskannya. "Pulanglah, Lisa." Mas Haris menarik tangan Lisa agar berdiri, namun Lisa menggeleng lemah. "Jangan lakukan ini. Ini sangat menyakitkan. Tolong pulanglah bersamaku. Aku mohon." Lisa memegang kaki Mas Haris. Mas Haris yang hilang kesabarannya menarik kedua bahu Lisa, memaksanya untuk berdiri. Lisa menatap tajam Mas Haris. Tidak seperti sebelumnya. Mata suaminya itu begitu tajam dan terlihat sangat membencinya. "Aku bosan denganmu. Aku muak melihatmu saat ini. Rasanya aku benar-benar sangat membencimu," geram Mas Haris. Kaki Lisa seperti lemas, tak bertulang setelah mendengar ucapan suaminya. Rasanya dia tidak mempercayai semua yang terjadi saat ini. Sementara itu, aku duduk santai bersandar di kursi, melipat kedua tangan di dadaku. Aku tersenyum puas saat melihat kedua laknat itu sedang bertengkar di hadapanku sekarang. Lisa bergeming. Ditatapnya nanar sang suami. Ia terlihat sangat mengenaskan, seperti waktu aku pertama kali mengetahui perselingkuhan Mas Haris dengannya. Sekarang semuanya berbalik. Hanya saja mereka tidak mengetahui bahwa aku adalah wanita yang dulu mereka campakan. "Tidak, Mas. Kau pasti bercandakan. Kau tidak bisa menikah dengan perempuan ini." Air mata berjatuhan membasahi pipi Lisa. Lisa yang dahulu sangat sombong
kini terlihat layaknya pengemis yang meminta belas kasihan. Aku mencintainya dan aku akan menikahinya dengan atau tanpa persetujuanmu, ucapnya tegas. Mendengar keributan yang cukup lama, akhirnya manajer restoran datang menghampiri kami. Selamat siang Pak, Bu. Perkenalkan, saya Arif, manajer di restoran ini. Sebelumnya kami minta maaf. Apabila ada suatu permasalahan, silakan selesaikan di luar. Takutnya mengganggu pelanggan kami yang lain. Oh, iya. Maaf ya Pak. Kami akan pergi kok, ucapku. Aku pun berdiri, lalu memegang tangan Mas Haris. Ayo Mas, kita ke kantor sekarang. Jam makan siang sudah selesai, ucapku sambil menggandeng tangan Mas Haris. Mas Haris tersenyum, lalu kami berjalan, meninggalkan Lisa yang sedang mematung, dipenuhi kesedihan. Ah! Lisa berteriak sangat kencang, penuh emosi. Kau lihat saja apa yang akan aku lakukan nanti padamu. Sialan, kau pasti akan mati. Mati, umpat Lisa di dalam hati. Sementara itu, semua mata memandang Lisa penuh kasihan, membuat harga dirinya terasa tercabik-cabik. Setelah sekian lama memulihkan kondisi fisik maupun mentalku, akhirnya aku kembali bertemu dengan dua manusia yang sangat kubenci ini. Aku hampir saja meregang nyawa oleh perbuatan mereka. Namun Tuhan berkehendak lain dan masih memberiku kesempatan untuk hidup. Semua rencana sudah kususun dengan rapi untuk kembali menemui mereka dan menggoreskan setiap penderitaan di wajah mereka. Mereka berdua mungkin menganggap aku sudah mati, tapi nyatanya tidak segampang itu. Orang yang mereka berdua sakiti kini telah kembali untuk menuntut balas. Usahaku selama ini tidak sia-sia. Setelah mengubah wajahku dengan operasi plastik, kini aku terlihat jauh berbeda dengan Alia yang dulu. Semua ini berkat Dr. Irfan. Dia yang membantuku dalam segala hal. Dimulai dari memberiku pekerjaan di rumahnya, sehingga aku bisa bersembunyi selama setahun. Lalu kemudian dia membantu membiayai semua operasi plastik yang kulakukan. Dia bagaikan malaikat yang dikirim Tuhan untuk membantuku, memberiku semangat saat putus asa, memberiku kekuatan untuk bangkit. Berawal dari rasa kasihan, sampai akhirnya tumbuh rasa sayang. Namun aku sama sekali tidak bisa membuka hati. Trauma masa lalu membuatku ketakutan, bagaikan hidup dalam bayang-bayang, rasa sakit dan dendam. Setelah berhasil mengubah wajahku, aku mulai memberanikan diri untuk keluar rumah. Dr. Irfan kembali membantuku agar bisa masuk sebagai karyawan di tempat Mas Haris bekerja. Disitulah awal mula aku kembali mendekati Mas Haris dengan berbagai cara, sehingga akhirnya dia bisa kembali berada dalam genggamanku. Lisa menatap dirinya di pantulan cermin. Penampilannya begitu berantakan, rambutnya acak-acakan, serta wajah basah habis menangis. Tubuhnya sudah tak indah, kulitnya tak mulus lagi seperti dulu. Apa karena itu suaminya menduakannya? Lisa mengambil vas bunga, lalu melemparkannya ke cermin, sembari menjerit keras. Suara pecahan terdengar nyaring. Awas kau Amirah, beraninya kau merebut suamiku.
teriaknya. Lalu terduduk di lantai dengan tangisan meratap. Ia merenung di dalam kamar sendirian. Tak ada bedanya dengan seorang yang putus asa. Kamar itu seperti kapal yang baru saja diterjang ombak. Benar-benar berantakan. Cermin pun pecah, bekas dihantam vas bunga. Spray dan selimut sudah kusut di lantai. Gorden jendela terlepas. Semua itu untuk melampiaskan kemarahan dan rasa kecewa. Ia mengamuk emosi, menghancurkan apapun. Lisa kemudian menghempaskan tubuhnya ke atas kasur. Sakit sekali hatinya. Perutnya juga kram, menahan sesak di dada karena dikhianati. Tangannya gemetar, menahan rasa amarah yang besar. Setelah beberapa jam menangis, ia pun menghela nafas panjang, berpikir untuk tetap tenang. Mas Haris hanya miliknya seorang. Suaminya tak boleh marah dan meninggalkannya. Singkirkan Amirah. Buat dia tahu dengan siapa dia berurusan sekarang. Bayang-bayang wanita yang bersama suaminya itu terasa terus berputar di kepalanya. Dia tidak bisa tetap tenang meski telah mencobanya. Bayi mungil yang sedari tadi menangis terus, semakin membuat kepalanya terasa ingin pecah. "Diam!" bentak Lisa pada Yuna, bayi yang baru dilahirkannya sebulan yang lalu. Bukannya diam, bayi itu justru semakin mengeraskan tangisannya. Surti! Teriak Lisa memanggil pembantunya. Memang sekarang yang menjadi pembantu rumah itu bernama Surti. Piati yang dulu bekerja di rumahnya sudah dia pecat karena terlalu berbahaya, membiarkannya tetap bekerja. Setelah Biati mengetahui semua kejahatannya, wanita parubaya itu tergopoh-gopoh datang saat mendengar teriakan majikannya itu. "Diamkan dia. Aku sudah tidak tahan mendengar tangisannya," ucapnya kesal. Baik Bu," ucap Surti seraya membawa bayinya. Di pikiran Lisa sekarang adalah mencari cara untuk menyingkirkan Amira dari suaminya. Dia merapikan baju dan penampilannya yang masih terlihat berantakan setelah mengamuk. Kemudian dia mengambil kunci mobil di meja, lalu pergi menuju kantor suaminya. Sesampainya di sana, Lisa keluar lift. Dia pergi menuju ruangan administrasi. Tak ada yang menyapa atau menyedekahkan senyuman. Wajah-wajah tak menyukai kedatangannya saat ke sana, karena gosip mengenai dirinya sebagai pelakor sudah diketahui oleh beberapa orang yang bekerja di sana. Namun hal itu membuatnya tak peduli. Dia tak membutuhkan sapa atau senyuman siapapun. Wajahnya datar, terkesan dingin. Kini ia berdiri di tempat yang dituju. Ia menghela nafas panjang, lalu memakai masker sebelum masuk ke ruangan tersebut. Di sana Lisa mencari tahu alamat rumahku. Dia berusaha mengorek semua informasi tentangku. Bu Clara, selaku pemegang data identitas karyawan, tentu saja menolaknya. Hal pribadi mengenai karyawan tentu adalah rahasia. Lisa yang licik tentu mempunyai banyak cara. Hanya dengan menggunakan kesempatan dan sogokan uang, dia pun dengan mudah mendapatkan alamat tempat tinggalku. Dia pun keluar dari sana dengan tersenyum lega. Dia sudah berhasil mendapatkan yang dia cari dan segera akan menjalankan rencananya.
Pukul 4 sore, aku pulang bekerja, diantarkan oleh Mas Haris ke sebuah rumah kontrakan kecil yang sekarang menjadi tempat tinggalku. Seharusnya kau pindah saja dari tempat itu, biar nanti aku yang membelikanmu rumah, ucap Mas Haris saat menghentikan mobilnya di depan rumah. Tidak Mas, aku ingin tinggal di rumah yang kamu tempati sekarang Mas, jawabku. Tentu saja, sebentar lagi setelah kita menikah, aku akan mengajakmu tinggal di sana. Kalau begitu, cepatlah menikah denganku. Tinggal seminggu lagi, semuanya sudah akan siap. Aku janji. Tapi mengenai Lisa, apa benar kamu tidak apa-apa jika harus tinggal serumah dengannya? Tanya Mas Haris serius. Tidak apa-apa, biarkan saja dia tinggal bersama kita, kataku sambil tersenyum meyakinkan. Aku memang sengaja tidak menyuruh Mas Dimas untuk menceraikannya. Aku ingin dia melihat dan merasakan hatinya panas karena terbakar oleh rasa cemburu setiap harinya. Selain itu, ada rencana lain yang lebih menyakitkan yang kusiapkan untuknya. Ya sudah, kalau memang itu maumu, aku akan menurutinya, ucap Mas Haris. Baiklah, aku turun dulu ya, aku sangat lelah. Kami pun turun dari mobil. Lalu sebelum pergi, Mas Haris mencium pipiku. Hal itu sangat menjijikan untukku. Tapi aku tidak bisa mengelak karena takut membuatnya curiga. Kemesraan itu sempat dilihat oleh Lisa yang sedari tadi sudah bersembunyi dan menungguku pulang. Mas Haris pun pergi mengendarai mobil miliknya. Aku berjalan menuju pintu. Namun saat membuka kunci, Lisa tiba-tiba saja muncul di sampingku. Kau, mau apa kau kesini? Tanyaku. Kita harus bicara, ucapnya. Lisa meminta ikut masuk ke dalam rumah karena takut banyak orang yang melihat. Jauhi suamiku, perintah Lisa. Kau tidak punya hak memerintahku. Aku tahu perempuan seperti apa kau ini. Kau mendekati Mas Haris hanya karena ingin uangnya kan? Bentaknya. Aku sudah memperingatmu. Jadi jangan salahkan aku kalau terjadi sesuatu padamu, ucapnya kembali sembari mencengkram tanganku. Aku menepis tangannya, lalu berbalik, mencengkram rahang Lisa dengan kuat. Kau pikir aku takut hah? Kataku, lalu mendorong tubuh Lisa hingga terjerembab. Tak cukup sampai di situ, Lisa mengambil sesuatu dari tas miliknya, lalu mengeluarkan sebuah pisau kecil. Dia melangkah cepat, kemudian mengangkat pisau itu hendak menusukku. Tak kalah cepat, tanganku berhasil menahannya, lalu melemparkan pisau itu dan menahan tangan Lisa dengan sangat kuat. Kau pikir aku lemah? Kau salah besar, Lisa. Aku akan memiliki suamimu, ucapku sambil berbisik tepat di telinga Lisa. Cerita pun bersambung. Bagaimana menurut pendapat kalian? Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.